Kami sedang berkunjung ke SMP 284 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. SMP ini sudah melakukan penerapan kurikulum Merdeka Angkatan Pertama 2021. Dan alhamdulillah sekarang sudah di kelas 7 dan 8. Berikut ini hadir Kepala SMP Pak Agus Sulamto. Mari kita belajar sedikit mengenai bagaimana strategi penerapan kurikulum Merdeka di SMP 284. Mohon menceritakannya dengan singkat, Pak Kepala. Silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada tahun pertama kita sudah melakukan implementasi kurikulum Merdeka. Tentunya hal ini cukup memberatkan kami waktu itu karena pertama kali yang harus mengimplementasikan kurikulum. Waktu itu namanya masih kurikulum penggerak, Pak ya. Nah, kita benar-benar mulai dari nol sama sekali, belum ada contoh dan segala macamnya mengenai perangkat ajar dan sebagainya, sehingga benar-benar kita harus berjuang dengan sangat keras ya. Bahkan teman-teman sesama penggerak itu sampai bilang berdarah-darah gitu. Nah, strategi yang kami lakukan dengan kondisi seperti ini, dan tentunya setiap sekolah berbeda Pak, karena kondisi sekolah kan juga tidak sama. Pertama tentunya kami segera setelah ditetapkan sebagai sekolah penggerak itu, kita segera membentuk komite pembelajar. Komite pembelajar itu yang nanti akan kita berikan tugas untuk mengajar di kelas 7 yang merupakan target pertama untuk implementasi dari kurikulum penggerak, itu namanya penggerak ya. Nah, kemudian dari komite pembelajar ini tentunya kami tidak asal menunjuk guru ya, tentunya kita pilih Bapak Ibu guru yang katakanlah masih fresh gitu ya, fresh dalam arti ya kemampuannya termasuk di bidang IT-nya, karena kurikulum Merdeka atau penggerak ini dituntut adalah penguasaan IT-nya juga dalam penyusunan perangkat ajar. Nah, kemudian kami tentukan dari beberapa guru yang ada di 284 ini, kita tentukan Bapak Ibu guru yang masih muda-muda, dalam tanda kutip itu penguasaan materinya tentang IT tentunya lebih lebih memadai dibandingkan guru-guru yang sudah senior. Berapa jumlah guru, jumlah komite pembelajaran? Nah, karena kami rombelnya itu kami sedikit Pak ya, hanya 14 rombel, kelas 7 waktu itu hanya 4 kelas, sehingga setiap mata pelajaran hanya ada satu guru. Jadi setiap mata pelajaran kan satu guru, sehingga total kita punya 10 plus PK, jadi ada 11 anggotanya. Kemudian kalau formasi strukturnya, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian kalau pengawas itu sebagai penasihat, kemudian ketuanya adalah wakil bidang kurikulum. Nah, wakil bidang kurikulum sebenarnya tidak masuk KP secara karena kebetulan tidak ngajar di kelas 8. Tapi struktur gajinya seperti itu. Sehingga nanti yang akan dilatih oleh kementerian itu yang sejumlah 10 orang plus 1 tadi sama PK. Nah, itu setelah kita tentukan personilnya, kemudian kita menunggu jadwal dari kementerian kapan Bapak Ibu guru yang termasuk KP ini akan dilakukan diklat. Nah, karena waktu itu masih pandemik, juga merupakan salah satu tantangan tersendiri, hambatan tersendiri, di mana seluruh kegiatan masih dalam moda daring. Setelah kita menerapkan 2 tahun jalan ya, sisi positif yang kita bisa amati dari hasil penerapan ini kira-kira apa saja? Ya, singkat kata kan teman-teman di 284 sudah bisa mengimplementasikan ya. Kalau masalah kualitas itu bukan kami yang menentukan ya, biar pengguna, dalam ini misalnya guru, pengguna itu dalam arti pendidik, orang tua dan masyarakat. Jadi mereka yang menilai apakah penerapan kurikulum di 284 ini sudah sesuai dengan ketentuan tertulis dari kementerian. Yang jelas kami sudah berusaha selama 2 tahun ini, dan memang sudah banyak perubahan, terutama Bapak Ibu secara nggak langsung dituntut kreativitasnya di dalam menyusun perangkat ajar, modul ajar, termasuk modul proyeknya. Disitulah kuncinya di dalam implementasi ini adalah benar-benar dituntut kreativitas Bapak Ibu guru dalam hal kompetensi, berarti kompetensi pedagogiknya. Nah, disinilah Bapak Ibu guru
dituntut untuk membuat perangkat ajar itu di mana prosesnya itu benar-benar berdiferensiasi, karena kita juga harus memperhatikan level siswanya atau karakteristik siswa berdasarkan analisis atau asesmen diagnostiknya. Seperti kita ketahui kan tahapan dari dari implementasi IKM ini kan pertama kan kita sebelum menyusun perangkat ajar itu harus melakukan asesmen itu bisa diagnostiknya dan diagnostik kognitif dan non kognitif. Yang paling penting itu adalah yang non kognitif itu. Di situ kita harus bisa benar-benar mengetahui bagaimana karakter siswa kita atau peserta didik kita, mulai dari gaya belajarnya, lingkungan sosial ekonomi dan sebagainya yang nanti akan kita petakan. Nah, dari pemetaan ini sebagai dasar untuk menyusun perangkat ajar, mulai dari penentuan tujuan pembelajaran, kemudian ATP-nya, termasuk perangkat modul ajarnya, termasuk proyeknya. Nah, disitulah kuncinya. Nanti baru Bapak Ibu dituntut untuk mengimplementasikan teknik-teknik pembelajaran di dalam pelaksanaan pembelajarannya yang sudah dirangkum atau disiapkan di dalam modul ajarnya. Jadi benar-benar sisi positif di sini secara tidak langsung Bapak Ibu guru itu dituntut untuk meningkatkan kompetensinya, pertama di dalam teknik-teknik pembelajaran, yang kedua di dalam penguasaan IT-nya, termasuk bagaimana memberi perlakuan yang berbeda kepada siswa, karena kita benar-benar mengikuti karakteristik siswa, harus dibedakan, tidak bisa disamakan seperti kurikulum yang sebelumnya. Termasuk juga dalam asesmennya, asesmen juga harus disesuaikan dengan karakteristik siswa ini. Inilah yang menjadi unik dalam tanda kutip ya, unik untuk kurikulum Merdeka ini. Kemudian juga terjadi perubahan yang cukup lumayan kalau di sekolah kami, terutama dari penerapan proyeknya. Kalau dulu siswa kita itu untuk maju ke kelas saja merupakan hal yang sangat berat bagi mereka karena belum mempunyai kemandirian atau percaya diri. Nah, dengan adanya proyek ini, dari beberapa tema yang disiapkan oleh pemerintah, salah satunya kita mengambil yang dimensi mandiri, itu bisa secara perlahan-lahan anak didik kita rasa percaya dirinya semakin terbangun sehingga mereka itu sudah berani maju ke kelas, presentasi dan sebagainya. Itu merupakan perubahan yang lumayan besar bagi sekolah kami. Karena memang setiap sekolah itu kan level perkembangannya berbeda-beda. Jadi kita tidak muluk-muluk menentukan target siswa kita harus menguasai apa dan bagaimana, tapi kita benar-benar melihat lingkungan sekitar kita atau kondisi sekolah kita sehingga kita menentukan tujuan atau goalnya itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan di sekolah kita dan karakteristik sekolah kita. Jadi yang penting jangan muluk-muluk untuk menentukan tujuan pembelajarannya, disesuaikan dengan hasil dari asesmen baik yang kognitif maupun yang non kognitif. Jadi nggak usah terlalu tinggi dalam menentukan tujuan pembelajarannya, termasuk dalam menentukan proyeknya. Jadi tetap disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Luar biasa ya. Kira-kira kendala yang dihadapi atau dialami selama ini? Ya, kalau kendala itu sebenarnya mungkin hampir semuanya sama ya. Karakter kita, ya kita itu artinya di 284 ya. Bapak Ibu guru itu kan sudah di zona nyaman. Ya, paradigma mindsetnya itu kan untuk merubahnya itu mengalami kesulitan ya, karena di zona nyaman tadi, apalagi mohon maaf ya, kalau guru DKI itu apalagi yang udah PNS itu benar-benar nyaman ya dari segi take home pay-nya, sehingga mereka untuk melakukan suatu perubahan apalagi mindset pembelajaran menyesuaikan dengan apa yang seperti sampaikan Ki Hajar Dewantara ya, itu sangat-sangat susah, itu tantangan yang paling berat. Nah, tapi kita perlahan-lahan kita adakan pertemuan di sekolah itu kan ada yang namanya sekarang itu komite pembelajaran. Jadi mengadakan pertemuan terus terjadwal seminggu sekali melalui komunitas praktisi yang di sekolah, kalau dulu namanya MGMP ya. Nah, kita lakukan. Kemudian teman-teman yang muda-muda tadi yang merupakan KP itu mengimbaskan melalui berbagai praktek baik dalam penyusunan perangkat termasuk di dalam pengajarannya, proses pembelajarannya itu mereka melakukan praktek baik, di-share, dibagi kepada teman-teman itu melalui kegiatan tadi, kalau dulu namanya MGMP, sekarang ya kita sebut komunitas praktisi ya,
Komunitas. Iya, itu yang kita jadwalkan secara rutin setelah proses pembelajaran selesai. Kan kita kalau di DKI itu kan belajar rata-rata sampai jam 1 setengah 2, istirahat sebentar, kita manfaatkan waktu kurang lebih 1 jam dari jam 2 sampai jam 3, kadang malah lebih. Katakanlah di luar jam kerja, di situ dimanfaatkan untuk belajar bersama. Jadi saya tambahkan lagi, kolaborasi itu penting. Jadi Itu sekarang dilaksanakan di semua satuan pendidikan atau ya setiap sekolah mungkin triknya beda-beda ya. Tapi saya yakin hampir semua sekolah sama itu. Jadi kita memang benar-benar dituntut tadi harus merubah mindset kita. Itu yang paling penting. Kalau mindset kita udah, hati kita, pikiran udah terbuka, kita masukin apa aja, artinya pemahaman yang baru itu gampang. Tapi kalau belum terbuka pikiran dan hatinya, mau diajarin ibaratnya itu sehari sampai, kalau orang Jawa bilang tuh ping seket buntet nggak bakalan masuk. Itu kalau orang Jawa bilang. Tapi kalau udah dibuka, kalau dalam agama itu mungkin sudah dapat hidayah ya, nah itu baru bisa masuk. Nah disitulah kuncinya. Jadi ini tidak gampang, membangkitkan motivasi tidak gampang. Kita harus selalu konsisten dan continue. Jangan ada kendala terus berhenti, nanti kegiatannya nggak berlanjut lagi. Dan ini akan menjadi malah hambatan tadi akan makin besar, tidak akan teratasi. Jadi yang penting kita continue, kemudian berkelanjutan terus dan konsisten gitu. Dan teman-teman tadi yang kolaborasi yang paling penting, yang sudah merasa bisa itu harus mengajarkan atau memberi ilmunya kepada teman-teman yang lain. Konsep kita di Sekolah Merdeka itu kan bergerak serentak bergerak hebat semua. Jadi semua itu nanti harus bersama-sama, tidak one man show tapi tim yang bekerja. Itulah yang poin-poin positifnya. Jadi nggak ada lagi yang one man show yang merasa paling pintar. Jadi saling berbagi ilmu, itu yang merupakan semangat kita, sehingga dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini kita akan merasa nyaman. Dan mulailah dicoba, jangan mikirin yang berat-berat. Gitu. Jadi jangan mikirin yang wah ini gini bagaimana nih kok kelihatan susah, jangan. Dicoba dulu, disesuaikan dengan kondisi sekolah. Kondisi sekolah itu kan salah satunya SDM-nya. Kita nggak bisa menuntut yang terlalu tinggi. Kita harus melihat kondisi, termasuk saya pribadi sebagai pimpinan harus melihat ini kapasitas teman-teman kami di 28 itu sejauh mana. Saya tidak bisa memasang target yang terlalu tinggi, nanti malah menimbulkan patah semangat dan sebagainya. Jadi kita mengalir aja, menyesuaikan dengan kondisi dari teman-teman. Jadi kita ikutin alurnya itu seperti apa, dan muaranya harus jelas. Gitu, tujuannya harus jelas. Kalau ingin ngikutin mulu nggak ada tujuan ya gimana jadinya. Nah itu yang paling penting. Ya, dan kebetulan kami didukung oleh teman-teman wakil yang sangat kreatif dan pokoknya nggak pantang menyerah lah. Itu Bu Puji Astuti yang tadi memberikan paparan, itu wakil bidang kurikulum yang selama ini menggerakkan teman-teman seluruh KP, sehingga alhamdulillah kita sudah masuk tahun kedua dan sekarang udah mulai nyaman. Tahun kedua ini teman-teman udah nyaman banget. Hanya tahun pertama kemarin benar-benar memang ya wajar lah namanya tahun pertama. Tapi ke tahun kedua ini berdasarkan testimoni beberapa teman udah merasa nyaman, sehingga untuk tahun kedua dan ketiga nanti insya Allah sudah tidak ada hambatan yang berarti. Jadi bagi teman-teman sekolah yang lain jangan, biasanya itu kita melihat suatu perubahan itu sudah ditolak dulu. Blocking apa itu ya? Jadi kita sudah menolak dulu. Padahal kita belum tahu apa sih yang dimaksud, apa sih esensinya. Tapi kita sudah terlanjur menolak dulu, nggak mau berubah. Itu tadi mindsetnya itu dulu yang paling penting, berubah dulu mindsetnya. Kalau sudah berubah, insya Allah nanti akan lebih mudah untuk melaksanakannya. Jadi yang paling penting itu, berubahlah mindsetnya. Karena perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan ini tujuannya untuk penyempurnaan dari kurikulum yang sebelumnya. Jadi jangan ada yang punya anggapan ini proyek nanti ganti menteri juga akan ganti kurikulum, itu dibuang jauh-jauh. Walaupun kurikulum berganti terus menerus, kuncinya tetap kita yang di lapangan, yaitu sebagai guru yang akan melakukan di lapangan. Kalau gurunya nggak mau berubah, ya sampai kurikulumnya berubah berapa kali pun ngajarnya masih tetap sama. Nah ini yang harus kita rubah, ya harus kita rubah mindset teman-teman, Bapak Ibu guru, supaya dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini lebih mudah. Yang masuk ilmunya terapkan itu lebih mudah kalau mindset kita sudah terbuka. Selama mindsetnya belum terbuka, ya pasti akan mengalami
kendala, akan terjadi penolakan. Dan kami di 284 sudah merasakan perubahan-perubahan yang lumayan ya dengan implementasi yang tahun kedua ini, baik dari sisi guru maupun sisi peserta didik. Sudah pokoknya sudah tahulah kenapa sih kurikulum ini harus diterapkan. Sudah mulai terjawab, sudah mulai merasakan hasilnya ya, walaupun sekali lagi hasilnya jangan target itu jangan muluk-muluk ya, jangan tinggi-tinggi, sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Yang terpenting tetap berproses dan selalu ada peningkatan, terutama di karakternya sesuai dengan tujuan dari kurikulum merdeka. Itu yang paling penting adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Itu nanti baru kompetensinya itu mengikuti, yaitu kompetensi di numerasi maupun literasi. Dan satu lagi mungkin nanti kalau sudah dari Kementerian Agama sudah ada PMM itu wajib menggunakan aplikasi PMM. Jadi di situ kalau ada permasalahan kaitannya dengan IKM akan terjawab. Itu wajib itu bagi sekolah non penggerak, itu wajib. Jadi nanti semua pertanyaan akan terjawab. Yang teoritis termasuk di situ ada beberapa contoh-contoh modul ajar, modul proyek, termasuk video-video pembelajaran. Nah itu ada di situ semuanya. Jadi itu yang karena dari kementerian pun tidak ada diklat seperti kurikulum 13. Jadi Bapak Ibu harus belajar sendiri melalui PMM tadi. Baik, sudah lengkap saya kira. Terima kasih atas penjelasannya. Dan itu sudah memberikan informasi yang menjadi pertanyaan-pertanyaan buat kami dan juga pesan-pesan kepada teman-teman untuk menerapkan kurikulum merdeka segera mungkin gitu ya, karena pada akhirnya tahun 2024 semuanya akan selesai. Terima kasih.